Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaiti Rahma. Saya salah satu mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya sedang berada di sekitar Museum Wasaka atau kepanjangannya Wajah Sampai Kaputing. Jadi Museum Wasaka ini terletak di Gang Haji Andir, Kampung Kenanga Ulu, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, terdapat di Kota Banjarmasin. Untuk lebih jelasnya lagi apa-apa saja yang ada di dalam Museum Wasaka ini, mari kita ke dalam. Ini di depan, kita lagi berada di depan Museum Wasaka. Nah, ini adalah meja dan kursi tamu. Mebel inilah yang digunakan para pejuang untuk menyusun program perjuangan ALRI Divisi keempat Pertahanan Kalimantan di Desa Durian Rabung, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi pasukan pemerintahan kolonial Belanda di masa Perang Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai pada tahun 1949. Dan ini adalah salah satu lukisan etnis dan peta etnologi suku bangsa di Kalimantan Selatan. Itu berada di Kalimantan Selatan. Dan ini adalah kelengkapan pakaian pejuang. Kelengkapan pakaian pejuang ALRI Divisi keempat A Pertahanan Kalimantan pada masa revolusi fisik mempunyai kekhasan sendiri. Bentuk, bahan, dan warna pakaian mampu memotivasi jiwa dan raga pejuang yang gagah berani dan ikhlas berjuang demi kemerdekaan bangsa. Dengan semangat dan tekad yang besar inilah mereka akhirnya berhasil memproklamasikan dan mengembalikan daerah ini menjadi negara bagian Republik Indonesia. Dan ini adalah kelengkapan tempur pejuang. Berbagai bentuk senjata dan kelengkapan tempur pejuang ditemukan di daerah ini. Karena bentuknya yang beragam itu, senjata mereka berkesan unik dan mengundang ingin tahu kita. Umumnya kelengkapan tempur pejuang dibuat sangat sederhana karena para pejuang memanfaatkan bahan yang ada di sekitar mereka. Dan yang satu ini adalah pakaian dan senjata magis. Para pejuang penegak kemerdekaan wilayah ini setelah menggunakan senjata tajam tradisional, mereka juga melengkapi diri dengan berbagai pakaian magis dan senjata magis. Umumnya mereka membuat pakaian dan senjata magis itu melalui seorang ustadz yang mempunyai pengetahuan di bidang ini. Tuh, lihat pakaiannya. Nah, kalau yang ini adalah senjata tajam tradisional. Dengan tekad kuat dan bermodalkan berbagai jenis senjata tajam tradisional, para pejuang penegak kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan dengan tidak mengenal waktu dan tempat selalu siap menghadang dan menyerang pasukan kolonial Belanda yang ingin menguasai atau menjajah kembali Republik Indonesia yang telah merdeka. Di samping itu, para pejuang juga menggunakan berbagai senjata api tradisional di lapangan.
Nah, kalau yang ini adalah senjata modern. Untuk mengimbangi persenjataan pasukan musuh, pejuang penegak kemerdekaan RI di Kalimantan Selatan tidak hanya menerima persenjataan dari bengkel pejuang, melainkan juga ditempuh dengan cara merampas dan mengambil senjata milik pasukan Belanda. Umumnya, senjata-senjata hasil rampasan tersebut dan amunisinya dimanfaatkan kembali oleh pejuang untuk bertempur melawan pasukan Belanda. Berada di dalam Museum Masaka. Jadi di sini adalah bengkel senjata tajam tradisional. Kita lihat orang-orang tua ini membuat palu, membuat penjepit, kemudian landasan, pompa, arang, dan lain-lainnya. Jadi pada masa revolusi fisik pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 di Kalimantan Selatan, para pejuang dan masyarakat banyak membuat berbagai jenis senjata tajam. Jadi senjata tajam tersebut dibuat sesuai dengan fungsi dan keperluannya, baik untuk perkelahian jarak dekat maupun perkelahian jarak jauh. Kita lanjut ke sini. Nah, dan ini adalah bengkel senjata api rakitan. Jadi membuat senjata api rakitan ini seperti kompor, landasan, jepitan, palu, kunci Inggris, obeng, dan lain-lainnya. Jadi pada masa revolusi fisik di Kalimantan Selatan pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1949, para pejuang ALRI Divisi 4A Pertahanan Kalimantan Selatan banyak membuat berbagai senjata api tradisional. Jadi umumnya keberadaan bengkel senjata api mereka sangat dirahasiakan. Jadi senjata api tersebut dirahasiakan dan terletak di dalam gua, yang mana gua tersebut jauh dari perkampungan penduduk. Lanjut lagi. Nah, di sini adalah peralatan bengkel senjata api rakitan. Jadi senjata ini dirakit oleh masyarakat. Jadi senjata ini yang digunakan pejuang untuk membuat berbagai senjata api rakitan untuk melawan pasukan Belanda yang menjajah mereka pada masa revolusi fisik tersebut pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 di Kalimantan Selatan. Nah, ini adalah hasil dari rakitan. Jadi ini adalah senjata api yang dirakit oleh masyarakat. Nah, inilah hasilnya. Jadi senapang dan meriam-meriam inilah yang dibuat dan dirakit oleh para pejuang untuk melawan pasukan Belanda pada masa revolusi fisik yang di tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 di Kalimantan Selatan. Jadi inilah hasil senjata api rakitan tersebut, terbuat dari besi. Nah, kalau ini pipa. Jadi pipa ini terbuat dari besi, ya besi. Jadi jenis bahan pipa besi inilah yang digunakan pejuang untuk bahan pembuatan senjata api rakitan yang berupa meriam tersebut. Jadi ini dari besi. Kemudian para pejuang membuat senjata api rakitan tersebut berupa meriam. Nah, kalau ini mesin bor dan peralatannya. Jadi mesin bor dan peralatan ini adalah milik seorang pejuang Haji Ali Juhari dari Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan beliau pada masa revolusi fisik tersebut dibantu oleh keluarganya yang bernama Rusli, Basuni, dan Juri difungsikan mereka untuk membuat senapang, pistol, dan lain-lain. Jadi tempat pembuatan senapang, pistol, dan lain-lain tersebut adalah di Bukit Pariaman, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, jadi ini dia mesin bor dan peralatannya yang dibuat oleh para pejuang kita Haji Ali Juhari serta keluarganya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya perkenalkan kepada kalian, apa-apa saja yang ada di dalam Museum Masaka Kalimantan Selatan yang tepatnya berada di daerah Banjarmasin. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang berkenan di hati para penonton